Nah, mumpung saya ingat, ini aja saya kasih dulu kode untuk absensinya ya. Bentar. Kode untuk absensinya saya share dulu ini. Nah, ini ya. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Berapa kodenya? 81995. 16295. Oh ya, oke ya. Jadi 816295 ya. Itu adalah kode absennya. Terus jangan lupa nanti setelah perkuliahan ya, kalian untuk mengisi berita acara. Ya, berita acaranya adalah kalian isi nanti pusat massa dan titik berat. Ya, saya ulangi. Kode absennya adalah 816295 ya. Terus nanti untuk berita acaranya adalah kalian isi pusat massa dan titik berat. Ya. 816215 itu adalah berita. Atau saya tulis di ini aja ya, di chatnya ya. 816295 ya. 816295. Oke, 816295. Oke ya ini ya. Ini 816295 ini absennya ya. 816295. Oke, ini ya. Sudah saya tulis di ini ya, di chat ya. 816295. Kode absennya itu 816295 ya. Oke. Bentar. 816295 ya. 8162. Oke. Nah, baik. Ada 2 orang masuk lagi nih. Bentar. Oke, udah masuk. Udah masuk ya. Jadi jangan lupa kode absennya adalah 816295 ya. 816295 ya. Oke, sudah 44 orang gabung ya. Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan, langsung saya masuk. Ya, bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk absen ya. Kode absennya sudah saya tulis di apa itu. Berapa tadi kode absennya untuk yang baru gabung ini? Ada di chat itu ya. Coba buka chatnya itu. Chat di WA group itu. Berapa? Berapa tadi ya? Aduh, nggak kelihatan ya. Bentar. Ini. Mana tadi? Oke. Bentar ya, tak lihat dulu kode absennya tadi ya. Ini kode absennya adalah 816295. 816295 ya untuk yang baru gabung. Langsung absen aja. Nah, di monitor sudah nampak ini, slide saya sudah nampak di monitor. Halo? Sudah, Pak. Sudah nampak ya? Oke. Sudah, Pak. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang apa? Pusat massa dan titik berat ya. Oke, ini slide-nya ini. Pusat massa dan titik berat. Jadi slide ini bisa langsung kalian download ya, slide yang saya sajikan ini. Bisa langsung kalian download atau kalian peroleh langsung dari My ITS Classroom. Jadi masuk aja ke My ITS Classroom ya. Terus klik kelas kalian yaitu apa? Fisika 1 kelas 75. Terus pertemuan 3. Lah ini materi ini sudah saya taruh di situ ya. Jadi ini. Jadi langsung aja. Jadi pengertian dari pusat massa. Gitu ya. Jadi istilah pusat massa atau titik berat digunakan secara sinonim dalam medan gravitasi seragam untuk mewakili titik tunggal dalam suatu objek atau sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan respon sistem untuk gaya dan torsi eksternal. Nah, maksudnya itu gini. Ada istilah pusat massa dan titik berat ya. Ini slide-nya nggak banyak nih ya. Berapa slide ini? Cuma 5 slide ini ya.
Oh, nggak banyak ini. Cuma 5 set ya. Sebenarnya 4 juga. Tapi nggak apa-apa lah. Saya jelaskan secara detail ya. Jadi ini, di sini ada istilah pusat massa dan titik berat. Kalau menurut kalian, pusat massa dan titik berat itu sama atau beda? Ada yang masuk lagi nih ya. Pusat massa atau titik berat itu sama atau beda? Ada 2 istilah ya. Pusat massa dan titik berat itu sama atau beda? Halo? Ada yang bisa jawab? Halo? Ini semuanya di mute semua ya? Ini kalian mute semua ya? Halo, halo? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak di mute nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada suara-suara yang ganggu gitu loh. Kok tadi kan suara anak saya nangis tadi, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Coba ada yang tahu nggak? Pusat massa dan titik berat itu sama atau beda? Kalau menurut kalian ya, menurut kalian lah. Sama atau beda? Versi kalian ya, sama atau beda? Sepertinya sama, Pak. Hah? Sama, Pak, sepertinya. Sepertinya Sama, Pak. sama ya. Secara sinonim. Secara sinonim. Sinonim itu kan kesamaan ya. Ya. Iya. Jadi ya kalian jawab bahwa titik berat sama pusat massa itu sama itu juga nggak salah, juga benar itu ya. Karena biasanya pusat massa itu ya titik berat. Ya. Jadi pusat massa itu berperan sekaligus sebagai titik berat. Ya. Tapi saya katakan ya, itu hanya berlaku kalau apa yo? Kalau medan gravitasinya seragam. Nah, itu kan dikatakan ini. Coba kalian baca lagi lah. Istilah pusat massa dan titik berat digunakan secara sinonim dalam medan gravitasi seragam. Jadi kalau seragam itu artinya apa sih? Homogen ya. Jadi sama semua. Jadi gravitasinya kan sama semua itu. Katakanlah 9,8 semua gitu ya. Itu baru apa itu? Baru antara pusat massa dan titik beratnya itu sama gitu ya. Ini maksud saya ya. Tapi kalau nggak seragam bagaimana? Ya, kalau nggak seragam bagaimana? Apakah pusat massa dan titik beratnya itu sama? Jadi gravitasinya beda. Ini gini aja lah, saya kasih ilustrasi ya. Misalkan ada sebuah timbangan ya. Timbangan kan ada 2 lengan ya. Gitu kan ya. Lengan kiri dan lengan kanan gitu ya. Nah, kalau katakanlah misalkan massanya sama ya. Jadi di lengan kiri itu kita taruh beban katakanlah 5 kilogram. Di sebelah kanan juga 5 kilogram. Sama kan? Kalau gravitasinya sama, kan timbangannya kan imbang ya, antara kanan dan kiri, gitu ya. Ngerti maksud saya? Tapi coba kalian gimana? Gitu kan ya. Sekarang kalian bandingkan, misalkan kalau yang di sebelah kiri itu gravitasinya misalkan 9,8. Ya, 9,8 meter per detik kuadrat gitu ya. Tapi yang di sebelah kanan gravitasinya ringan. Jadi enggak 9,8 tapi misalkan berapa? 2 ya. 2 meter per sekon kuadrat, ringan jadi ya. Jadi mereka masanya sama, di kiri 5 kg, di kanan 5 kg. Sama-sama 5 kilogramnya ya. Cuma gravitasinya beda. Di sebelah kiri gravitasinya 9,8 seperti di bumi ya. Kemudian kalau yang satunya lagi 2, katakanlah misalnya kayak di bulan kan gravitasinya 1/6-nya ya. Sepertiganya ya, maaf, sepertiga ya. Ya katakanlah gravitasinya nggak sama. Kira-kira nanti timbangannya itu imbang atau enggak? Enggak. Enggak. Ya, kenapa? Beratnya nggak sama loh ya. Iya. Memang masanya sama. Masanya kan sama-sama 5 kilo ya. Tahu? Tapi Iya. beratnya beda loh ya. Berat itu apa sih? Berat itu kan massa kali gravitasi ya. Tahu kan? Iya, linear dengan gravitasi. Iya, jadi rumusnya ini W sama dengan M kali G gitu ya. W itu berat. Iya. Itu satunya lagi M, satunya G. Lah itu. Jadi akhirnya timbangannya nggak imbang. Lebih berat kemana? Kanan apa kiri? Yang gravitasi 9,8. Ya, nanti jadinya seperti itu. Ada yang mau gabung lagi nih ya, oke. Jadi gitu, ya. Jadi kalau kalian tadi jawab pusat massa dan titik berat itu sama, benar. Asalkan ada catatannya itu apa? Gravitasinya seragam. Seragam itu sama ya, homogen. Tapi kalau gravitasinya nggak seragam, pusat massa sendiri, titik berat sendiri, gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya.
Oke? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi gitu ya. Jadi pusat massa dan gravitasi itu baru sinonim kalau apa? Gravitasinya seragam untuk mewakili titik tunggal dalam satu objek atau sistem yang dapat digunakan untuk menggambarkan respon sistem untuk gaya dan torsi. Nah ini, perhatikan. Di sini ada yang mengatakan dengan respon ya. Sistem itu benda maksudnya ya. Respon benda terhadap gaya dan torsi. Coba saya ulangi lagi. Mengulang yang kemarin ya. Gaya sama torsi. Ya. Gaya itu penimbul gerak apa? Kan ada dua gerak kemarin ya. Kemarin saya bahas apa? Gerak apa sama gerak apa kemarin? GLB sama GLBP. Enggak, kemarin loh. Kemarin kan ya Rotasi benar. dan translasi. Ya benar. Benar. Ada translasi, ada rotasi ya. Translasi itu geser, rotasi itu muter. Nah ini ada gaya dan torsi. Kalau gaya itu penimbul apa? Tadi loh. Perubahan, Pak. Translasi. Translasi. Jadi gaya itu penimbul gerak translasi. Translasi itu geser. Tapi kalau torsi itu apa? Rotasi. Rotasi. Jadi benda itu muter itu karena adanya torsi. Ya. Kalau benda itu geser itu adanya gaya. Jadi pintu bisa buka nutup itu ya karena ini muter kan pintunya. Jadi ada torsi, selain juga ada gaya ya gitu. Ya jadi nanti untuk menggambarkan respon ya, respon itu respon tanggapan ya. Respon dari sistem itu nanti kita menggunakan apa ini? Konsep pusat massa ya. Untuk gini aja deh. Untuk selanjutnya saya lebih suka pakai istilah pusat massa ya. Daripada menggunakan istilah titik berat gitu ya. Ya nanti begini gitu ya. Jadi kenapa? Karena saya tidak selalu mengaitkannya dengan gravitasi. Kalau saya kaitkan dengan gravitasi nanti berkaitan dengan titik berat. Tapi kalau jadi gini loh, maksud saya gini. Setiap benda pasti punya massa ya. Tapi setiap benda belum tentu punya berat. Bergantung dia itu ada gaya gravitasi atau tidak gitu ya. Itu ya. Jadi pusat massa kalau ada gravitasi baru punya berat gitu. Nah, kalau kita ngomong gitu kan karena di bumi selalu punya berat gitu ya, karena ada gravitasi bumi gitu ya. Jadi nanti saya lebih senang menggunakan istilah pusat massa. Jadi itu. Jadi nanti pusat massa ini sebagai sebuah apa ya? Sebuah titik ya, sebuah titik yang mewakili objeknya atau bendanya ya. Karena pengaruh dari gaya atau torsi. Gaya itu penyebab dia translasi dan torsi menjadi penyebab dia itu rotasi gitu ya. Lah ini ada gambar apa aja ini? Ini gambar apa? Kayak ini ya, kayak compact disc ini ya. Ada compact disc ini mungkin ya ini gambar apa? Batang ya. Ini gambar batang. Ini gambar apa? Mungkin palu ya, palu atau apa ini ya? Kalau ini gambar apa ini? Jadi ini loh, maksudnya ini adalah letak pusat massanya ya. Kalau bendanya seperti ini ya, seperti yang saya putar pakai anak panah ini ya, ini pusat massanya persis di tengah ini ya. Di sini kan pusat massanya, di tengah-tengahnya persis gitu ya. Termasuk ini ya. Ini juga gitu, persis di tengah ini ya. Di sini ada rongganya ini, ada hitami rongga mungkin ya. Kemudian seperti ini batang ini ya. Pusat massanya di tengah ini, persis di tengah. Tapi kalau seperti ini kan nggak di tengah ya. Kenapa? Karena ini masanya lebih besar ya. Yang balok ini masanya lebih besar daripada yang ini, yang batang ini ya. Sehingga nanti pusat masanya lebih dekat ke arah balok. Nah, di sini ya. Di sini nih, warna merah ini nanti. Begitu pula ini. Ini katakan ini bola ini, ada dua bola ya. Yang ini bola besar, ini bola kecil ya. Pasti masanya lebih banyak yang bola besar ya. Sehingga nanti pusat masanya lebih dekat ke yang berukuran besar daripada yang berukuran kecil. Kira-kira seperti itu ya. Itu ya. Nah, setelah itu berikutnya ini adalah cara untuk menentukan ya. Cara untuk menentukan pusat massa. Jadi nanti berikutnya saya lebih banyak menggunakan istilah pusat massa ya. Jadi pusat massa untuk partikel diskrit. Sebentar. Ini mungkin saya perlu jelaskan dulu ya. Kalian kalau di fisika kan sering mendengar kata partikel ya. Ya,
kalau kalian belajar fisika kan mungkin sering ya mendengar istilah partikel. Partikel itu apa? Ada yang tahu? Partikel itu maksudnya itu apa sih? Ini perlu saya jelaskan dulu ini ya. Partikel itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Apa itu partikel? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Partikel itu apa? Halo, dimut semua tak ini? Kok nggak ada yang jawab? Ya, coba silakan. Ada yang bisa jawab? Kalau ini siapa? Ada ya? Halo? Partikel itu apa? Ada yang tahu? Partikel itu apa? Kalian jawab, enggak apa-apa. Kalian salah, enggak apa-apa. Salah enggak ada hukumannya kok ya. Bagian terkecil dari benda, Pak. Ya, bagian terkecil dari benda ya. Ya, seperti apa? Seperti atom gitu ya. Atom, molekul. Ya, benar. Tapi nanti kalau di fisika itu pengertiannya agak lain. Itu sebenarnya kalau di kimia ya, kalau di kimia partikel itu kan bisa di mana itu bagian terkecil dari benda. Ya, bisa atom. Kalau bendanya itu berupa unsur berarti atom ya. Kalau bendanya berupa senyawa berarti dia molekul. Tapi kalau di fisika pengertiannya ya hampir sama cuma agak lain. Jadi kalau partikel itu pengertiannya di fisika itu titik ya. Jadi partikel itu benda titik. Saya ulangi lagi ya, partikel itu apa sih? Benda berupa titik. Maksudnya apa? Maksudnya titik itu punya ukuran nggak titik itu? Ada ukurannya nggak titik? Kalau balok kan ada ukurannya ya. Balok kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Bola ada ukurannya, yaitu apa? Diameternya ya. Diameternya berapa, jari-jarinya berapa, luas permukaannya berapa. Nah kalau titik itu nggak punya ukuran. Titik kan. Jadi saya ulangi ya, partikel itu maksudnya itu benda berupa titik. Jadi benda titik gitu ya. Nah itu yang perlu kalian tahu. Kemudian diskrit. Nah ini kalau diskrit itu biasanya dipakai di matematika ya. Jadi diskrit itu artinya itu titiknya itu terpisah ya. Jadi partikel diskrit artinya titik-titik yang terpisah. Jadi ada titik yang terpisah, ada titik yang tersambung. Maka nanti ada istilah diskrit, ada istilah kontinu. Mungkin di sini ada istilah kontinu ya. Bentar saya lihat dulu ya. Oh, enggak disebutkan ya. Nah ini kontinu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi istilah dari partikel. Partikel itu artinya benda titik. Ada partikel diskrit, maksudnya itu partikel-partikel yang antar satu partikel dan partikel yang lain itu tidak terpisah, berjauhan maksudnya ya, tidak tersambung. Jadi antar partikelnya berjauhan. Tapi kalau kontinu, antar partikelnya itu tersambung ya, saling tersambung. Kontinu itu bersambungan. Jadi seperti contoh ini. Ini ada berapa partikel? Ada berapa partikel ini? Ada 2, Pak. Ada 2, benar. Partikel 1, M1 masanya ya. Jadi partikel 1, M1, partikel 2 masanya M2. Harusnya ini nggak perlu pakai M1-nya besar, M2-nya kecil, nggak harus. Harusnya sama kan titik ya, nggak harus dikasih ukuran. Kalau ukuran namanya bukan titik ya, tapi bola ya. Jadi harusnya itu ukurannya sama. Jadi nggak perlu, kalau digambar, kalau di slide kan kalian lihat ukurannya beda ya. M1 itu besar, M2 itu kecil, harusnya nggak begitu. Pokoknya ukuran sama. Tapi masanya bisa beda loh ya. Jadi jangan dikira nanti ukurannya sama, masanya sama enggak ya. Ya, pokoknya yang penting itu ukurannya itu kecil, tapi masanya bisa berapapun ya. Jadi jangan dikira nanti masanya kecil, bisa juga nanti masanya 1 ton ya. Meskipun titik tapi masanya 1 ton kan bisa aja itu ya. Namanya juga soal ya. Tapi yang penting itu apa? Ukurannya itu diabaikan. Ya, jadi coba kita lihat ya. Ini ada 2 partikel ya. Ada 2 titik partikel. Titik pertama M1, titik 2 M2. Partikelnya kan terhubung atau terpisah ini partikelnya? Terpisah. Bisa, Pak. Terpisah. Ini cuma garis-garis. Ini cuma garis loh, garis khayal ini ya. Garis khayal kita beri nama sumbu X ya. Jadi sumbu X sebenarnya nggak ada, dia itu cuma khayalan ya. Yang jelas kedua partikel ini berjauhan. Berapa jarak kedua partikel? Ada yang tahu?
jarak kedua partikel, bagaimana cara nyarinya? Kalau kalian ditanya, berapa jarak kedua partikel? Kalau dilihat dari gambar itu loh. X1, Pak. Gimana? X2 dikurang X1. Ya, benar sekali. X2 dikurangi X1 kan gitu ya. X1 itu apa sih? Posisi ya. Posisi partikel 1, X2 itu posisi partikel 2. Jadi kalau jarak kedua partikel ya X2 kurangi X1 ya itu ya. Ini kebetulan pakai satuan senti ya. Nah itu. Nah, kita mau nyari di mana letak pusat masanya. Jadi pusat massa dari sistem ya, dari sistem yang terdiri dari dua partikel atau lebih tepatnya ginilah. Kita mau nyari berapa sih pusat massa sistem dua partikel. Nah, gitu loh. Kalau menurut kalian nanti pusat massanya ada di mana? Di antara keduanya atau di sebelah kiri M1 atau di sebelah kanan M2 atau di atasnya atau di bawahnya? Jadi pilihannya ya. Tergantung, Pak. Gimana? Tergantung masanya. Ya, misalkan inilah masanya misalkan gini aja. Terus nggak usah anggap aja masanya sembarang ya. M1 masanya sembarang. M2 massa sembarang. Pertanyaan saya gini, pilihan pertama, di mana letak pusat massa kedua partikel? Apakah terletak di antara kedua partikel? Satu, pilihan pertama ya. Pilihan kedua, apakah terletak di sebelah kiri? Di sebelah kirinya, ini loh, di sebelah kiri di sini ya. Di sebelah kirinya M1, atau di sebelah kanannya M2, sini ya. Atau di atasnya mungkin di sini ya. Di atasnya sistem, atau di bawahnya sistem. Kira-kira kalau kalian dikasih pilihan gitu, kalian jawab apa? Di antara keduanya, Pak. Nah, itu jawabannya. Pasti di antara keduanya. Ya bisa, berarti di antara, berarti kan di antara garis ini ya. Bisa dekat ke M1, bisa dekat ke M2, atau persis di tengah. Itu bergantung sama massa nanti. Kalau massanya sama ya, misalkan ini 5 kilo, 5 kilogram, ini 5 kilogram, ya persis di tengah, gitu kan. Tapi kalau misalkan di sininya 10 kilogram, di sini 5 kg, maka akan lebih dekat ke yang ini ya. Ke yang 10 kg kan gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, yang di sini 5 kg, yang di sini 10 kg, maka nanti pusat massanya akan lebih dekat ke yang ini, yang ke M2 ini gitu ya. Pokoknya dia akan lebih dekat ke yang massanya lebih besar gitu ya. Jadi nggak mungkin di luarnya ya, pokoknya di antara lah. Jadi nggak mungkin ada di luarnya. Di sebelah kirinya sistem nggak mungkin, di sebelah kanannya sistem juga nggak mungkin, di atasnya juga nggak mungkin, di bawahnya nggak, pokoknya di antara lah. Gitu. Nah itu bisa kita cari pakai rumus ini ya. Jadi ini, oh maaf salah. Tadi saya ngomong sentimeter ya, ternyata cm itu bukan sentimeter, maaf. Ini loh, tadi saya pikir cm itu sentimeter, ternyata bukan. Ternyata sentimeter itu artinya pusat massa. Jadi C-nya itu center ya. Ya, M-nya massa. Jadi CM itu maksudnya center of mass ya. Jadi waduh. Ternyata kita dapat yang ini ya. Yang 10 menitan, 10 menitan. Yang 40 menitan ya ternyata ya. Ternyata enggak ini. Kita dapat yang enggak lisensian ya. Nah. Oke, gini aja ya. Karena kebetulan kita lagi nggak dapat yang ya, lagi kurang mujur karena nggak dapat yang lisensi, dapat yang gratisan 10 menitan. Maaf kok 40 menitan ya. Nanti gini, nanti kalau ini terputus, langsung masuk ke link yang tadi ya. Iya, Pak. Masuk ke link yang tadi ya. Jadi nggak usah nunggu apa itu chat dari saya. Pokoknya begitu putus langsung masuk ke link yang tadi. Masuk lagi ke link yang tadi ya. Oke, gitu ya. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Jadi gitu ya. Jadi nanti CM. Jadi saya ulangi lagi, CM itu bukan sentimeter. Saya ralat ya. Ternyata CM itu artinya pusat massa, bahasa Inggris ya. Center of Mass, pusat massa. Atau kalau pakai bahasa Indonesia PM ya, pusat massa gitu ya. Oke, jadi nanti cara nyarinya pakai rumus ini. Ya. Jadi M1 kita kalikan X1, ini ya. M2 kita kalikan X2. Ya ini acuannya di sini ya. Nolnya di sini ya. Di garis ini loh. Ini sebagai acuan ini ya. Acuan.
Jadi M1 kalian kalikan dengan X1 ya. M2 kalian kalikan dengan S2. Maka itu nanti letak pusat masanya atau CM ini ya, itu berasal dari ini gabungkan dulu. Jadi M1 tambah M2, kita kalikan dengan ini, XCM ini. Nah ini ya, nah, nanti itu ya. Jadi ini kan masa total ini masa total kalikan XCM. CM itu center of mass, pusat massa. Ini masing-masing ya, M1, X1, M2, X2 itu. Sehingga nanti dari rumus ini kan saya bisa nyari, kalau gitu berarti XCM ya. Ya, letak apa? Posisi dari pusat massa nanti ini kan. M1 X1 tambah M2 dibagi ya, nanti jadi ini nanti. Nah ini. Ini adalah cara untuk mencari pusat massa. Ini kasusnya kasus X saja. Kalau X saja berarti kan satu dimensi ya. Yang satu dimensi berarti X saja. Lah kalau bendanya tidak satu dimensi ya, ini ada yang masuk ya. Oke, masuk. Kalau dua dimensi, oh ini masih satu dimensi ya, maaf ya, ini masih satu dimensi ya. Cuma bendanya lebih dari 2 ya. Ini ada berapa ini? M1, M2, sampai dan seterusnya ada ETC ya. ETC itu dan lain-lain ya. Maaf, bukan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau lebih dari 1 ya sama kayak tadi. Jadi nanti gini. M1 kalikan X1, M2 kalikan X2, M3 kalikan S3, M4 kalikan S5, terus sampai berapapun ya. Terus habis itu apa? Dibagi dengan total masanya. Jadi M1, M2, M3 dan M4 gitu ya. Jadi nanti ini. Jadi nanti ini ya. Jadi nanti rumus jadi ini ya. Ini loh. Ini kan sigma jadi ini. Ini kan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali dan seterusnya ya. Terus ini adalah massa totalnya ya. Jadi M1 itu. Sehingga nanti apa? Ya ini ya. Nanti ini ya dikalikan dibagi dengan ini atau nanti ini ya. Jadi pusat massa, letak posisi pusat massa nanti ini ya. Jumlah dari M kali X ya dibagi dengan jumlah M atau M total. Ini kalau satu dimensi ya. Kalau dua dimensi, nanti ada X, ada Y. Ya, kalau 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z. Jadi kayak ini. Ini kan kalau satu dimensi ini ya. Kalau 2 dimensi ini ya. Jadi ada XCM, ada YCM. Kalau 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z. Nah itu ya. Jadi itu, nanti ini bisa diterapkan di dalam ruang. Nah itu kalau yang ini sih untuk yang diskrit. Diskrit artinya itu titik satu sama titik yang lain itu terpisah. Nah, terus berikutnya kalau dia enggak diskrit tapi kontinu. Ya, kalau dia kontinu, coba kita lihat aja ya. Nanti rumusnya jadi gini nanti ya, apa ini? Coba saya lihat dulu ya, coba rumusnya ya apa ini? Ini pakai X ya, oke ya. Coba kalian lihat ya. Rumus untuk diskrit. Rumus untuk diskrit kan ini ya, ini loh. XCM sama dengan sigma ya. Jadi XCM sama dengan sigma MIXI dibagi M besar. M besar itu sigma M ya. Coba perubahannya kalian lihat. Kita lihat ya. Kalau untuk masa kontinu, apa perubahan yang terjadi? Ada yang tahu? Perubahannya kan ini sih. Coba lihat. Sigma berubah jadi apa? Ini loh. Integral, Pak. Integral. Jadi gitu. Jadi maksud saya itu gini. Saya mau mengatakan ini. Kalau sistemnya itu diskrit ya. Kalau sistemnya diskrit, kita menambahkannya ya, menjumlahkannya menggunakan sigma ya. Ya, jadi sigma MI XI. Tapi kalau dia kontinu, kita menjumlahkannya tidak menggunakan sigma, tapi menggunakan apa? Integral. Tadi jadi ini kan. XDM. Ya, gitu kan. Ini untuk X. Untuk Y nanti juga gitu. Kalau yang apa kontinu nanti ada YCM ya. YCM sama dengan integral. Integral dari 0 sampai M ya. YDM per M besar. Itu untuk Y-nya. Untuk Z-nya juga sama nanti. ZCM sama dengan integral 0 sampai M ya. ZDM per M besar.
Nah, itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, untuk yang diskrit itu ngitungnya kan pakai sigma. Ya, ditambahkan menggunakan sigma. Tapi kalau yang kontinu ditambahkan, nambahkannya menggunakan rumus integral ya. Jadi ada rumus integral, ada rumus sigma. Gitu ya. Nah ini. Terus apa lagi nih yang berikutnya? Ya, contoh ya. Ini untuk kasus batang seragam. Masa M, panjang L, jadi gini. Kalau kalian saya tanya, batang ya. Batang itu sebetulnya apa batang ini? Ini anggapannya batang lurus ya. Jadi nanti kalau saya ngomong batang itu maksudnya itu batang lurus. Soalnya kalau batangnya melengkung nanti lain cerita ini ya. Nanti jadi kita nggak bahas yang batang yang melengkung, tapi kita bahas batang yang lurus. Oke ya gitu ya. Ya. Jadi batang yang lurus. Jadi gini. Jadi sebelum masuk ke sana itu saya mau jelaskan gini dulu lah. Kalau tadi sistem diskrit itu kan apa? Titik-titiknya saling terpisah ya. Kalau sistem kontinu itu titik-titiknya apa? Saling bersambungan gitu ya. Nah, ini kalian harus tahu dulu ini sebelum saya masuk ke sana. Jadi ini. Batang ya. Batang itu sebetulnya itu apa sih batang? Itu harus kalian tahu dulu ya. Batang itu sebetulnya apa? Ada yang tahu? Pengertian batang itu apa? Balok, Pak. Oke, gini dulu biar kalian nggak ini ya, biar kalian bisa ini ya apa tuh? Bisa memahami yang saya maksud itu gini. Tadi kan dikatakan sistem diskrit ya. Sistem diskrit itu kan ada banyak titik ya. Minimal 2 lah. Ada 2 atau lebih ya. Di mana antara titik satu dan titik lainnya itu saling berjauhan ya, terpisah gitu ya. Nah, kalau ketika saya ngomong diskrit, berarti titiknya itu apa? Kan saling bersambungan gitu ya. Paham ya? Jadi titik satu sama titik yang lain itu gandeng. Ya, jadi membentuk sebuah gandengan ya, sebuah rangkaian. Oke, sampai di situ ya. Nah, ini kita bahas batang. Jadi nanti batang itu ya kita anggap sebagai kumpulan titik. Paham ya? Jadi kumpulan titik yang saling tersambung sehingga membentuk apa? Sebuah garis. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Yang saya maksud dengan batang itu apa ya? Oke ya. Jadi batang itu sebenarnya apa? Kumpulan titik ya. Jadi batang itu adalah kumpulan titik yang membentuk garis. Itu. Ya. Jadi kita bahas pengertiannya seperti itu ya. Jadi batang itu adalah apa? Kumpulan titik yang membentuk garis. Jadi ada titik ya. Mereka itu saling sambung menyambung ya. Sambung nyambung sampai akhirnya terbentuk sebuah garis. Itu yang dimaksud batang ya. Cuma kalau saya ngomong garis itu kan nggak pas. Soalnya garis itu kan cocoknya untuk matematika. Jadi kalau orang matematika ngomongnya garis. Kalau orang fisika, ya oke. Oh, ada lagi yang mau gabung. Oke, saya kembali lagi ke tadi ya, ke tadi apa itu? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi tadi tentang pengertian batang. Jadi batang itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Batang itu apa tadi? Kumpulan titik. Kumpulan titik yang membentuk garis. Ya, benar. Jadi batang itu adalah kumpulan titik yang membentuk garis. Garis lurus maksudnya ya. Jadi kita nanti hanya bahas garis lurus. Kalau garis melengkung nanti lain cerita nanti. Jadi anggap aja garis lurus lah gitu ya, oke. Terus kemudian lagi, kalau menghitung pusat masanya bagaimana? Kalau garis, pakai apa? Pakai integral, Pak. Ya, benar sekali pakai integral ya, karena dia apa? Kontinu. Ya, kontinu. Oke, saya kembali ke tadi ya. Tadi ya, mana tadi? Oh ya, yang baru datang sudah tadi yang baru gabung mungkin ya. Sudah tahu kode absennya ya? Tahu kode absennya di berapa tadi? Tadi kode absennya. Nah, ini ya. Sudah ada di grup, Pak. Tidak ada, oke. Jadi gini, jangan lupa. Gini, maaf. Ini ya, untuk berikutnya
sebaiknya kode absennya jangan dimasukkan ke grup ya. Ya, jadi masukkan ke chat di Zoom nggak apa-apa, tapi jangan dimasukkan ke grup. Nanti kan yang nggak hadir nanti bisa absen nanti. Halo? Maksudnya yang nggak ikut pertemuan Zoom hari ini nanti bisa absen nanti. Jadi gini, nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Tapi untuk berikutnya kalian jangan nge-share-nya di grup ya. Nge-share di chat Zoom nggak apa-apa. Oke ya. Oke ya. Jadi nanti jangan ya nggak apa-apa ya. Sudah terlanjur nggak apa-apa. Tapi maksud saya yang absen itu yang ini aja, yang ikut apa, yang ikut kelas, maksudnya ikut Zoom ini ya. Jadi nanti kalau nge-share nanti lewat chat Zoom ya. Nggak apa-apa. Oke, saya ini sudah ya. Kembali lagi ke tadi ya. Sebentar, ke tadi itu slide tadi ya, sebentar. Slide tadi mana tadi? Ini ya slide-nya tadi ya. Oke. Ada lagi 2 orang mau masuk ya, sebentar. Ada 2 orang mau masuk. Sebentar. Oke, udah masuk. Oke, udah masuk ya. Oke, balik lagi ke sini tadi ya. Jadi itu. Jadi nanti tadi kalian sudah tahu bahwa ngitungnya nanti pakai integral gitu ya. Terus ini maksudnya apa ini? Kok ada lambda M bagi L? Ini maksudnya itu ini loh. Kita ini anggapannya itu batangnya itu seragam. Seragam itu maksudnya apa? Maksudnya itu rata ya. Rata itu dalam artian gini. Misalkan bagian kiri itu 1 gram, maka seluruh bagian itu 1 gram semua per senti misalkan ya. Jadi 1 senti di bagian kiri itu 1 gram, maka di seluruh bagian batang itu per sentinya itu 1 gram. Itu yang dimaksud dengan nama seragam. Kan ada juga yang nggak seragam, misalkan yang di sebelah kiri itu 1 sentinya itu 1 gram, tapi yang di sebelah di tengah itu nggak 1 gram, tapi 2 gram per senti. Nah itu kan dikatakan nggak seragam. Loh, kok bisa ya? Bisa aja. Misalkan batangnya satunya dari kayu, satunya dari tembaga, kan bisa beda ya. Sambungan, batang sambungan ya. Misalkan batang yang sebelah kiri dari besi, batang sebelah kanannya dari tembaga, kan beda. Beda dalam hal apa? Dalam hal masa persatuan panjangnya ya. Besi lebih besar daripada tembaga kan itu ya. Jadi gitu. Jadi nanti ada istilah lambda. Jadi gini loh. Mungkin saya kasih ilustrasi gini. Kalian kalau massa jenis tahu ya? Massa jenis tahu ya? Apa massa jenis itu? Massa jenis. Massa jenis rumusnya apa? Massa per volume. Nah, itu benar ya. Massa jenis itu adalah massa persatuan volume. Kita beri lambang apa? Huruf rho ya. Rho adalah massa per volume. Nah itu. Nah nanti ada istilah itu lambda, ada lagi istilah itu apa lagi namanya itu lambda, sigma. Jadi gini, bentar. Mungkin saya perlu nulis dulu ya, bentar. Coba saya tak nulis dulu ya, tak keluar dulu ya. Bentar, saya mau nulis dulu sebentar, tak buka ini ya, buka aplikasi dulu ya. Bentar, saya mau buka aplikasi dulu ya. Ya apa ya? Sabar ya. Biar kalian tahu gambarannya seperti apa ya. Itu ginilah. Kelas kalian 75 ya. Nah inilah misalkan ini. Nah ini ya. Oke, saya sudah buka ini ya. Oke, saya tak masuk ke sini dulu ya. Nah ini, saya mau masuk ke ini dulu ya. Nah, di monitor kalian kelihatan apa? Halo? Ini, Pak. Ya, berarti sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Paint ya. Oke. Jadi gini, kalau kalian tadi sudah nyoba massa jenis ya, massa jenis itu kan gini ya. Gini ya rumbangnya ya. Rho, ya, massa jenis sama dengan apa tadi?
Massa per volume. Nah, massa dibagi volume ya. Gini kan? Nanti itu ada namanya itu lambda atau lagi sigma. Sigma gini, sigma itu gini. Sigma gini ya. Nah, sigma kecil. Ada sigma besar, huruf sigma kecil ya. Sigma itu sama dengan ini nanti. Gini ya. Massa. Nah, dibagi ini. Nah, gini ya. Terus ada lagi nih nanti ini ya. Nah, ini nanti ini ya. Ini lambda ya, lambda itu sama dengan ini nanti. Massa dibagi ini nanti. Nah, gini ya. Ya. Jadi ini maksudnya apa? Massa persatuan volume, berarti kan 2 dimensi. Ini 2 dimensi ini 2 dimensi ini. Karena volume. Nanti satunya apa? Kilogram per meter kubik. Nah, misalnya ini. Ini luasan. Kan ini kan luas ya. Luas berarti apa? Oh, maaf saya ralat ya, maaf. Salah nih, salah. Ini artinya 3 dimensi ya, maaf ya. 3 dimensi. Kalau ini adalah 2 dimensi ya. Kalau yang ini adalah 1 dimensi. Gini ya. Nah, ini ya. Volume 3 dimensi. Ini luas 2 dimensi. Jadi sebetulnya lambda ini adalah kayak massa jenis, cuma karena dia batang, berarti 1 dimensi. Kalau ini untuk apa? Misalkan untuk luasan itu misalkan apa? Kayak lempengan. Nah, misalkan lempengan logam, lempengan seng, kayak papan tulis ya, triplek itu pakai luasan. Ya, tapi kalau dalam ruang ini pakai volume. Jadi gitu ya. Jadi sebetulnya lambda itu kayak massa jenis lah, cuma lambda itu untuk batang ya. Saya ulangi lagi. Kalau seperti ini nanti satuan dari lambda itu apa? Coba saya bisa jawab nggak kalian? Satuan lambda itu apa? Meter, Pak. Kilogram per meter. Ah, benar. Kilogram per meter. Lo perhatian dulu. Mungkin ada yang coba. Ini coba jangan apa istilahnya ya. Jangan dikacaukan dengan gelombang ya. Kalau lambda itu kan panjang gelombang. Tapi karena kita topiknya masih bahas tentang massa, jadi lambda itu bukan panjang gelombang. Tapi lambda di sini itu artinya apa? Massa persatuan panjang ya. Saya ulangi lagi ya. Di sini lambda itu jangan dimaknai panjang gelombang. Tapi lambda di sini maknanya itu adalah apa? Massa persatuan luas ya. Jadi satuannya benar. Kilogram per meter. Itu ya. Oke, saya kembali ke ini tadi ya. Saya kembali ke slide tadi ya. Jadi itu mana tadi slide-nya, mana tadi? Ini ya, kembali ke sini. Ya, kelihatan ya slide-nya ya? Halo? Ya. Kelihatan, Pak. Jadi ini, jadi perhatikan, lambda itu apa? Massa persatuan panjang. Ya. Terus dm per dx. Nah, ini mungkin kalian tanya, dm ini apa ya? Dx itu apa ya? Nah, ini. Jadi gini. Biar kalian nggak ini. M itu apa? M itu apa? M itu adalah massa ya. Oke ya? Halo? Enggak. M itu massa. M itu massa. Kalau dm berarti elemen massa. Oke ya? M itu massa. Kalau dm itu berarti elemen massa. Oke ya? Elemen itu artinya bagian ya. Bagian dari massa, bagian terkecil dari massa itu elemen. Kemudian kalau X itu apa? X tadi kan kaitannya dengan ini tadi, panjang tadi ya. Ya, jadi kalau dx berarti elemen panjang. Nah, itu. Ya, jadi lambda itu kalau secara keseluruhan ya ini kan M total dibagi panjang total. Ini ya. Jadi ini loh. Lambda itu M total, atau kalau pakai elemen ya ini. Ada yang masuk lagi nih ya. Ini jadi apa? Elemen massa dibagi elemen panjang, sama kan? Cuma bedanya apa? Ini total keseluruhan ya, massa total, panjang total. Ini kan elemen massa per elemen panjang. Jadi per elemen ini ya. Ya. Atau nanti dari rumus ini ya,
Dari rumus ini kan nanti dari rumus ini ya. Nanti kan saya bisa nulis gini, kalau gitu berarti apa? Berarti DM sama dengan ini kan. DM sama dengan apa? M per L kalikan DX gitu ya. Dari rumus ini loh. Nanti kan jadi ini kan. Jadi nanti jadi ini nanti. Atau bisa juga pakai ini ya, sama aja ya. Gitu. Sehingga nanti rumusnya ya, rumus ini loh nanti bisa saya ganti ini loh. Rumus DM ini loh di sini loh ya. Rumus DM nanti bisa saya ganti jadi gini. Ini kan XCM ini ya, XCM sama dengan integral ini ya. Integral ya. Lah DM-nya saya ganti. DM-nya saya ganti dengan ini nanti ya, ini loh. Saya ganti dengan ini ya, ini ya, saya ganti dengan ini. Saya ganti dengan apa ini kan? DM-nya saya ganti dengan ini kan. X-nya tetap ya. X tetap ini. DM-nya saya ganti dengan ini ya. M per L dx ini. M per L dx per M gitu ya. Atau memang lebih enak ditulis ini ya. Coba ya, saya coba nulis saja deh ya. Oke. Saya tulis aja deh ya. Mumpung waktunya, oke. Saya coba tulis aja deh. Gini ini nggak enak ini. Kembali lagi tadi ya. P-nya kelihatan lagi ya? P-nya ya? Halo? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Saya hapus dulu ya. Saya buat yang baru aja deh. Ya apa ini? Yang baru aja deh ya. Nggak usah saya simpan ya. Jadi gini. Tadi kan di rumusnya kan tadi kan gini ya. XCM ya. XCM. Bentar, kok jelek ini ya. Kayak gini ya. XCM ya. Tadi kan sama dengan apa tadi? Integral tadi ya. Integral apa tadi? X gini ya. X dm gini ya. Terus dibagi dengan apa tadi? M total ya. Agak susah nih nulis pakai mouse ini. Oke. Nah, lalu saya mau ganti ini ya. Ini loh, ini saya ganti tadi yang ini ya. Ya, saya ganti dengan tadi itu. Tadi kan ada rumus gini tadi ya. DM sama dengan apa tadi ya. Jadi nanti gini sama dengan nanti. Integral. Ya. Ini X. DM-nya saya ganti dengan tadi. M tadi ya. Per L. Gini nanti ya. Ya, terus lalu apa nanti? DX. Nah, ini nanti gini loh maksudnya ya. Saya ganti itu. Terus apa nanti? Dibagi dengan M kan gitu ya. Nah, gitu. Gitu ya. Oke ya. Nah, lalu apa? Kan M-nya saling coret ya ini loh. Ini kan saya coret ini loh. Saya coret ini ya. Ini saya coret sama ini kan ya. Nah, gini kan. Ya. Atas dan bawah kan ada. Saya coret. Sehingga nanti jadinya nanti ini nanti. Saya coret, nanti jadinya nanti gini. Integral. Nanti gini. Apa ini? Ini ya. Ada L ini ya. Jadi nanti gini. X per L ya nanti. X per L dx. Nah, nanti jadi gini ya. Nah, gini nanti. Ini bisa keluar dari integral ya. Sehingga nanti sama dengan ini, nanti sama dengan ini. Seper L ya. Integral ini ya. Integral apa? X dx. Nah, nanti jadi gini ya. Nah, enggak bisa ini ya. Bentar, tak ini dulu ya. Jadi pokoknya itulah. Pokoknya nanti jadi ini ya. Seper L ya. Seper L integral X dx. Sekarang pertanyaan saya, kalian tahu nggak integral dari X dx? Nah, ini soal matematika ini. Ada yang tahu integral X dx itu berapa? Ada yang tahu? Soal matematika ya. Ada yang tahu nggak integral X dx itu berapa? X kuadrat. Gimana? Iya, benar sekali. Setengah X kuadrat ya, matematika itu ya. Iya, Pak. Ya, gitu nanti. Setengah X kuadrat ya. Jadi kalau itu nanti jadi gini nanti. Bentar. Tulis berikutnya ya. Oke, ini ya. Nah, jadi gini. Jadi tadi kan dapatnya gini ya, XCM tadi ya. XCM. Katakanlah gini tadi ya. Tadi kan ini tadi ya. Seper L tadi ya. Seper L, lalu apa tadi? Integral X dx ya. Katakanlah saya ngitungnya dari 0 ya. Dari 0 sampai ujung batang ya. Ujung batangnya misalkan sampai L gitu ya. Nah, ujung batangnya kan ya. Dari
Dari ujung kiri batang sampai ujung kanan batang ini ya. Nanti jadi. Tadi kalian jawab apa nih? Setengah X kuadrat ya. Ya nanti. Jadi kalian jawab setengah X kuadrat ya kali berapa? Setengah X kuadrat ya. Ya, dari berapa ini? Dari 0 sampai L ya. Gitu kan? Sehingga nanti ngitungnya jadi gini nanti. Jadi berapa nanti ini? Ini. Per L ya. Terus ini, masukkan ke sini nanti ya. Ini loh. Ini nanti masukkan ke sini nanti ya. Masukkan ke sini, termasuk ini juga ya. Ini masukkan ke sini juga nanti ya. Sehingga nanti jadinya ini saya kurangi dulu ya. Nanti gini, setengah apa ini? Masukkan ke sini kan. Setengah L kuadrat ya. Dikurangi setengah kali 0 kuadrat ya. Iya, gini kan. Sehingga nanti jadi berapa nanti? Ini kan 0 ya. Jadi setengah L kuadrat kali 1/L. Jadi berapa nanti? 1/L dikali setengah L kuadrat berapa ya? Berapa? Nanti gitu ya. Jadi nanti jadinya ini nanti. Saya sebentar. Jadinya nanti ini. Nggak usah disimpan ya. Jadi pokoknya tadi kan jawabannya gitu tadi ya. XCM tadi ya. Jadi 1/L tadi ya. 1/L kali berapa tadi? Setengah L kuadrat. Setengah L kuadrat ya. Jadi dikurangi 0 kan itu ya tadi ya. Dikurangi 0 kan itu ya. Nah, nanti jadi berapa nih? 1/L kan jadi nanti di berapa nanti? Setengah L ya. Gitu kan? Kenapa? Kan Iya, coret ini ya. iya, Pak. Ini loh. Ini kan coret sama ini nanti ya. Gini kan ya? Ya, setengah L. Jadi artinya di mana letak pusat masanya? Setengah L berarti apa? Di mana setengah L itu? Di tengah-tengah berarti kan ya? Ngerti maksud saya? Jadi ini misalkan kalau batangnya itu panjangnya 10 meter ya. 10 meter. Di mana letak pusat massa dari batangnya? Ya separuhnya 10 meter itu berapa? 5, Pak. Nah, kayak gitu ya. Jadi pusat massa dari batangnya ada di tengah-tengah persis gitu ya. Di tengahnya kan setengah L berarti kan di tengah-tengah batang ya. Nah, kayak gitu. Itu kalau bendanya itu berupa batang, kira-kira seperti itu ya penjelasannya ya. Sekarang kembali ke tadi itu. Saya sebentar tadi ya Pak. Nah, ini saya stop dulu ya. Nah. Ya, oke. Sekarang kembali ke ini tadi ya. Ke apa tadi? Ini tadi ya. Slide-nya tadi ya. Nah, ini kan. Nah, ini jawabannya nih. Lihat. L/2 kan ini loh. Kelihatan ya? Ini loh. Kelihatan yang saya putar-putar pakai anak panah nih ya. Iya, Pak, kelihatan. Ya, ini Lihat, L/2 Pak. ya, separuh. Nah, itu kalau dia batangnya homogen. Ya. Homogen itu artinya apa? Lambdanya ya, itu sama semua. Ya, jadi lambda itu apa sih? Ya tadi, massa persatuan panjangnya ya. Tapi kalau nggak homogen, misalkan di sini dari besi, di sini dari tembaga, kan lambdanya beda. Besi lebih besar lambdanya daripada tembaga kan ya. Lambda itu kayak massa jenis lah, cuma kalau lambda itu 1 dimensi, kalau massa jenis kan 3 dimensi gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi persis di tengah itu kalau batang ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini jam berapa? Mau masih jam 4. Mungkin ada pertanyaan ini. Untuk materi hari ini itu dulu ya. Saya juga habis ini ada ini sih. Ada acara. Jadi mungkin nggak perlu sampai 4:30 ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan. Sekarang jam 4.06 ya. Jam 4. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Materi bisa kalian peroleh di ini ya, di apa itu? Di MyITS Classroom. Langsung di-download ya, materi yang saya sajikan ini langsung bisa kalian download di MyITS Classroom. Itu. Terus jangan lupa, setelah kuliah ini saya akhiri, kalian jangan lupa untuk mengisi berita acara ya. Berita acaranya itu adalah tentang apa itu? Pusat massa dan titik berat ya, oke ya. Saya ulangi lagi. Berita acaranya adalah pusat massa dan titik berat. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Pas slide-nya sudah berakhir ya. Slide-nya hari ini cuma 5 ini ya. Ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Benar, nggak ada ya? Kalau kalian nggak ada pertanyaan, ya kalau nggak ada pertanyaan, ya benar nggak ada pertanyaan ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saja kuliah hari ini. Terus jangan lupa ya, untuk besok hari Kamis ya. Hari Kamis sore nanti sama asisten ketemu dengan saya lagi minggu depannya ya. Dengan materi selanjutnya. Ya. Oke, itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, ya oke ya. Ya ya, sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. Ya oke. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Ya. Makasih.